Kita semua pernah berada di titik lelah, tubuh tak kuat, rekening menipis, hati sepi. Dalam kondisi seperti itu, impian terasa seperti beban, bukan harapan. Lalu datang pertanyaan menyakitkan. Apa gunanya bermimpi jika kenyataan justru terus menghempas? Disinilah banyak orang menyerah, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka mengandalkan hal yang tak stabil, yaitu motivasi. Ketahuilah bahwa yang benar-benar membawa kita dari mimpi menuju pencapaian bukan motivasi, tapi disiplin. Motivasi adalah percikan, disiplin adalah bara. Motivasi datang dan pergi, tapi disiplin adalah keputusan yang kita perbarui setiap hari. Inilah yang membedakan mereka yang hanya ingin dengan mereka yang sungguh-sungguh berproses. 3 pilar utama dari disiplin: mengelola energi, kecerdikan di tengah keterbatasan, dan kekuatan dari makna. Kita akan belajar untuk mengetahui mengapa, bagaimana tetap berjalan di tengah badai, dan mengapa badai itu perlu untuk membentuk kita menjadi seseorang yang tidak hanya punya mimpi, tapi juga punya ketangguhan untuk mencapainya. Ketika hidup serba ada, disiplin terasa mewah, tapi ketika hidup serba kurang, disiplin menjadi kebutuhan. Saat uang habis, relasi minim, dan pilihan sempit, banyak orang berhenti melangkah. Lihatlah bahwa keterbatasan justru bisa menjadi batu loncatan jika kita mau memelihara disiplin dan kreativitas secara bersamaan. Sejarah penuh dengan tokoh besar yang memulai dari nol, tanpa uang, tanpa dukungan, bahkan tanpa pendidikan formal. Mereka tak menunggu keadaan berubah, mereka mendisiplinkan diri untuk membuat perubahan. Apa kunci mereka? Ya, fokus pada apa yang masih dimiliki: waktu, tenaga, dan kemauan belajar. Inilah bentuk tertinggi dari resourcefulness. Saat uang tidak cukup untuk menyewa, kita belajar menciptakan. Saat tidak ada tim, kita belajar menyederhanakan. Dan saat tidak ada panggung, kita belajar menciptakan ruang sendiri. Disiplin bukan hanya soal kerja keras, tapi kerja cerdas, mengubah kendala menjadi inovasi, dan keterbatasan menjadi kekuatan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Tapi kekuatan itu bukan hanya soal fisik, melainkan juga daya juang mental, ketekunan untuk tetap bergerak meski tidak ada jaminan hasil. Dan kekuatan seperti itu tumbuh justru ketika kita mendisiplinkan diri di tengah kesempitan. Apa yang membuat seseorang tetap bangun saat pagi ketika dunia tak peduli pada dirinya? Apa yang membuat seseorang terus bekerja keras meski tak ada yang menyoraki? Jawabannya adalah alasan, makna, dan niat. Inilah sebuah teman akuntabilitas yang tak pernah pergi. Saat semua orang meninggalkan kita, tapi pertanyaan why atau mengapa pada diri kita tetap tinggal, mengingatkan bahwa langkah kita ada tujuannya. Motivasi bisa memudar, tapi makna yang kuat bisa menjadi bahan bakar cadangan. Ketika kita tahu untuk apa kita berjuang, entah itu demi keluarga, keyakinan, atau mimpi yang suci, kita menjadi lebih tahan terhadap godaan menyerah. Karena perjuangan kita tidak lagi tentang diri sendiri, tapi tentang sesuatu yang lebih besar dari kita. Namun makna tidak muncul otomatis. Ia perlu kita temukan, terpelihara, bahkan kita pertanyakan kembali di saat-saat gelap. Kita perlu ruang untuk bertanya, masihkah ini penting bagiku? Dan adakah cara lebih jujur untuk mewujudkannya? Karena makna yang terus diperbarui adalah makna yang terus menghidupkan. Dalam konteks keimanan, makna terbesar adalah ridho Allah. Maka setiap disiplin kita, dari kerja keras hingga menahan emosi, menjadi bagian dari ibadah jika bersandarkan pada niat yang benar. Dan disitulah disiplin menemukan dimensi spiritualnya, bukan sekedar produktif tapi juga mendekatkan.
Jim Rohn berkata, "Discipline is the bridge between goals and accomplishment." Disiplin adalah jembatan, tapi jembatan ini tidak terbangun sekaligus. Jembatan terbentuk dari ribuan keputusan kecil. Bangun saat malas, tetap menulis saat buntu, menolak distraksi atau gangguan saat semua orang bermain. Dan jembatan ini hanya bisa kita lintasi dengan langkah demi langkah, bukan lompatan besar. Apa yang membuat orang gagal seringkali bukan karena mereka kurang bakat, tapi karena mereka berhenti di tengah jalan. Disiplin menolong kita untuk tetap melangkah meski 1 inci. Disiplin bukan tentang menang cepat, tapi tentang tidak berhenti. Dan ironisnya, mereka yang sabar itulah yang akhirnya sampai lebih jauh. Kita tidak perlu menunggu motivasi datang untuk bergerak, justru dengan bergerak motivasi bisa muncul. Disiplin menciptakan momentum, momentum menciptakan hasil, dan hasil memperkuat kembali disiplin. Inilah siklus positif yang bisa membawa kita dari titik nol menuju titik impian, asalkan kita bersedia untuk tidak menyerah hari ini. Jadi jika hari ini terasa berat, ingatlah, 1 langkah kecil tetap lebih baik daripada diam. 5 menit kerja tetap lebih kuat dari 1 jam penyesalan. Disiplin bukan soal sempurna lagi-lagi, tapi soal konsistensi. Dan siapa tahu dari langkah kecil hari ini akan tumbuh keberhasilan yang tak pernah kita bayangkan.